selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga siang hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, sejahtera, yang sedang berada dimanapun, kebanyakan pasti di rumah aja ya. Oke, perkenalkan saya Ruby Herman, saya akan memandu acara ini dengan judul How to Manage Your Investment During Global Pandemic. Dan acara ini adalah kolaborasi antara financialku.com dan juga Ciputa Group, khususnya yaitu Citraland Cibubur. Nah, teman-teman, acara ini ngapain saja sih, teman-teman? Nah, tentunya kita akan bahas gimana sih new normal dalam dunia investment nih. Apakah pandemik ini akan membentuk kembali sektor properti atau malah mengubah sektor properti? Nah, kita perlu mencari tahu bagaimana nih realitas baru, teknologi baru, peluang baru yang berbeda. Nah, pastinya. Nah, untuk sesi ini kita juga akan ada pembicara, yaitu ada Galih PS Putri, Marketing Manager dari Citraland Cibubur. Kemudian juga ada Bapak Robi Christie, Certified Financial Planner dari financialku.com. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, cukup banyak ya. Oke, teman-teman kalau mau kenal-kenalan, ya memperkenalkan diri, nanti juga ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas juga, teman-teman nanti bisa chat ya. Karena ini sudah banyak sekali partisipasi yang ada. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya. Yang lagi menantikan nih, apa nih, gimana nih new normal di dalam dunia investment, ya. Apalagi teman-teman khususnya yang berada di bidang properti. Nah, semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya saya koordinasi dulu dengan pihak financialku.com. Gimana? Sudah oke, kita bisa mulai? Siap, bro. Aman. Oke, sip ya. Baik, sekali lagi teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan video nih, tips and trick untuk kondisi saat ini. Oke, kita saksikan videonya berikut ini. Silakan. Coba jawab pertanyaan-pertanyaannya biar kamu paham kenapa investasi itu harus ada tujuannya. Ya, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanyanya gini, Min, investasi yang bagus itu apa sih? Min, kalau kondisinya lagi kayak gini nih, mana ya investasi yang bisa dapat banyak cuan? Jawabannya bagus atau jelek itu relatif. Balik lagi ke cocok-cocokan tiap orang. Ibaratnya nih, kamu sedang ada di Jakarta, terus kamu mau pergi ke Singapura. Kira-kira kapan kamu mau sampai ke Singapura? Hari ini? Besok? Atau seminggu pun gak masalah. Kalau kamu butuh cepat sampai dan kamu punya modal yang cukup besar untuk sampai ke sana, kamu bisa naik pesawat terbang. Kalau kamu mau mendapatkan keuntungan yang lebih oke, misalnya dapat pelayanan yang lebih oke, lebih nyaman, ya berarti modal kamu harus lebih besar. Kalau kamu butuh cepat sampai tapi modalnya nggak gitu besar, ya bolehlah naik pesawat terbang yang lebih kecil atau pelayanannya yang nggak seheboh pesawat kelas 1 itu. Oke, terus misalnya nih kamu nggak buru-buru dan kamu punya banyak waktu, kamu bisa pakai mobil, bus, atau kapal feri buat sampai sana. Nah, kendaraan ini ibarat investasi yang kita kendarai buat sampai ke tujuan keuangan kita. Dan jangan lupa loh ya, semua kendaraan yang kita pakai buat sampai ke sana itu pasti punya resiko. Resiko kecelakaan, dan ya masih banyak lagi. Oke, balik lagi ke topik kita. Kenapa harus punya tujuan keuangan? Sekarang kita coba terapin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Finansialku tadi ke ilustrasi yang udah dibahas. Min, investasi yang bagus itu apa sih? Kalau kita masukin ke ilustrasi, pertanyaannya jadi gini. Min, kendaraan yang bagus itu apa sih? Dan jawabannya apa coba? Terus yang kedua, Min, kalau kondisinya seperti sekarang ini, mana ya investasi yang bisa dapat banyak cuan? Kalau kita terapin pertanyaannya ke ilustrasi yang tadi, pertanyaannya jadi gini nih. Min, kalau kondisinya seperti sekarang, mana ya kendaraan yang paling menguntungkan? Dan jawabannya? Yes, semuanya tergantung. Tergantung kebutuhan kamu. Gak bisa langsung dijawab. Seandainya nih aku jawab misalnya kendaraan yang paling bagus itu pesawat terbang. Udahlah, itu mah kendaraan paling top. Pasti cepet sampainya. Oke, kalau misalnya kamu dari Jakarta mau ke Tangerang, apa pesawat terbang adalah kendaraan terbaik buat kamu?
Jawabannya? Enggak juga kan? Oke, sampai sini pasti Sobat Finansialku udah mulai terbayang ya. Kenapa investasi itu harus punya tujuan? Buat Sobat Finansialku yang udah investasi, coba lanjut lagi dengan jawab pertanyaan ini. Sampai kapan uang kamu mau didiemin di instrumen investasi? Apa kamu udah siapin manajemen risikonya? Seandainya nih tempat kita berinvestasi mengalami kerugian, apa kamu udah mikirin hal tersebut? Berapa kerugian yang udah kamu persiapkan? Selamat kalau kamu udah pernah memikirkan hal ini. Bagaimana kalau kita coba tarik garisnya ke belakang? Tanya pada diri sendiri, emang apa sih yang kita perlukan? Berapa persen keuntungan yang kita pengen? Buat kapan? Kalau hal ini belum bisa kamu jawab, aku saranin lebih baik jangan dulu mulai investasi. Pikirkan hal yang lebih esensial dan jadilah bijak. Aku yakin kamu nggak mau kan jadi orang yang tamak atau rakus, secukupnya aja sesuai kebutuhan. PR kamu sekarang adalah coba pikirkan apa tujuan keuangan kamu. Punya rumah biar bisa hidup bareng keluarga? Di mana? Ukuran berapa kali berapa? Kamulah yang menentukan siapa yang akan mengatur hidup kamu. Kamu atau uangmu? Kalau kamu nggak mau dikendalikan oleh uangmu, mulai atur keuanganmu dari sekarang. Yes, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana nih tips dan triknya bisa mengelola keuangan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan dalam acara ini. Dalam acara judulnya adalah How to Manage Your Investment During Global Pandemic. Nah, tentunya banyak orang yang lagi bingung nih. Dalam kondisi ini apa yang harus dilakukan? Nah, banyak juga orang yang punya uang tapi juga bingung gitu kan ya. Nah, sebagai seorang yang khususnya dalam menghadapi new normal ini, khususnya dalam dunia investasi, apakah pandemik ini akan membentuk kembali sektor properti atau malah mengubah sektor properti? Nah, pastinya kita harus cari tahu nih realitanya, ya realita yang baru ini, teknologi baru, dan apa saja nih peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih dan langsung aja kita mau mulai. Dan saya Ruby Herman akan memandu acara ini dan sudah ada bersama kita ada Ibu Gali PS Putri, yaitu adalah marketing manager dari Citale Cibubur. Saya sapa dulu, apa kabar Ibu Putri? Sudah ada ya pastinya. Kemudian juga ada Bapak Robi Christy, Certified Financial Planner dari financialfood.com. Halo. Halo bro. Pak Robi, ya, dan Ibu Putri lagi ya. Oke. Yes. Sebelumnya kita mungkin masuk dulu ya ke sesi. Nah, Pak Robi. Yes. Saya persilahkan nih dari financialfood.com khususnya untuk sharing nih. Gimana sih kita bisa manage investasi nih? Silakan, Pak Robi. Oke, semangat pagi teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Robi Chris dari financialfood.com. Thank you teman-teman. Oke. Nah, apa kabar semua? Saya berharap semoga dimanapun kita berada, kita tetap stay produktif, stay healthy, karena kita tahu di kondisi yang seperti sekarang, kita harus survive terus. Oke? Nah, teman-teman, ini welcome ya semuanya. Aku ucapkan thank you Bro Ruby juga, tadi udah opening sama Mbak Putri dari Ciputra. Semoga kita semua diberkati terus. Oke? Nah, tanpa lama-lama lagi, aku akan coba sharing langsung screen share bentar. Nah, oke, jelas kelihatan layarnya? Jelas, Bro. Aman jelas ya? banget. Iya. Ini juga banyak loh, Bro. Pak Robi, banyak juga loh. Ada yang dari Ambon, dari Jambi. Mantap. Wow. Kemudian Apa dulu nih? Dari mana aja nih? Dari Surabaya. Waduh, Surabaya. Dari Luar biasa. Medan. Wah, Horas ya, Medan. Horas, yes. Dari Tulungagung. Tulungagung. Jawa Timur, hadir, Medan. Yes. Wow. Dari Parepare. Mantap. Pekalongan nih, kota batik ya. Yes. Manado, Marijo. Welcome, Okta. Kemudian juga ini kalau suka liburan dari Bali. Kalau dengar Bali ya. Oh, lengkap ya semua. Oke, jadi ini ya, Indonesia komplit nih ya. Terima kasih teman-teman udah bergabung. Yes. Semoga hari ini kita bakal tutup produktif ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi siang hari ini aku berkesempatan buat sharing gimana sih kondisi sekarang investasi seperti apa gitu di saat lagi ya pandemik global. Kita tahu kan kondisinya banyak ketidakpastian gitu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan juga di luar sana yang ada efek pengurangan, misalnya unpaid leave,
bahkan di PHK, mungkin THR-nya pun mungkin tertunda gitu kan, karena kondisinya benar-benar major gitu kan. Nah tentunya buat beberapa orang juga akan menjadi kebingungan juga nih, kira-kira waktu yang tepat nggak sih untuk investasi gitu kan. Nah hari ini kita akan bahas bareng-bareng, oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung komen aja, nanti biar aku bantu jawab sesudah nanti sesi habis ini. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Mau sharing apa? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Apa sih financial planning? Gitu kan. Dan analoginya dengan investasi seperti apa? Apa kaitannya? Gitu kan. Terus, kalaupun sudah tahu, kapan waktu yang terbaik untuk invest? Ya kan? Nah, terus investment-nya roadmap seperti apa? Ya kan? Nanti how to invest in property dengan Bu Putri nanti yang lebih detail. Oke? Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya financial planning ini, perencanaan keuangan adalah seperti ibaratnya maps. Teman-teman di sini pada pakai nggak sih Google Maps, Waze, gitu kan? Ada yang pakai nggak? Atau mungkin kalau pergi-pergi itu kadang udah nggak usah takut, gitu. Boleh komen, kalian yang Waze atau kalian yang pakai Google Maps, silakan, boleh komen. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Karena simple. Financial planning itu ibarat tahun ini nih. Sekarang saya di bulan Mei 2020, oke? Saya ingin punya rumah misalnya di tahun 2022. Dengan kondisi keuangan saya yang sekarang, 2 tahun lagi saya ingin menyiapkan DP rumah misalnya sebesar misalnya 200 juta. Oke, Waze Maps ya, oke. Nah, itulah yang akan kita lakukan, kita bedah. Jadi kita tahu nih rute dari sekarang ke tahun 2022 itu gimana aja, saya harus ngisikan berapa, saya harus punya penghasilan berapa idealnya, supaya saya bisa mencapai tujuan keuangan tadi. Oke. Nah, setelah tahu rutenya, teman-teman, financial planning ini, nah, baru kita pilih nih kendaraannya, investasinya, gitu loh. Contoh nih, misalnya teman-teman, Jakarta ke Bandung. Siapa yang suka naik kereta? Boleh komen. Siapa yang suka naik mobil? Atau mungkin yang mau lebih cepat naik pesawat. Semua sih pasti nyampe. Bener nggak sih? Oke, naik kereta ya. Enjoy ya bro, 3 jam lumayan. Kereta, oke. Bisa view-nya juga bagus ya. Oke. Apalagi nanti kalau ada kereta cepat cuma 45 menit loh teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi investasi adalah alat untuk mencapai tujuan finansial gitu. Jadi nggak usah bingung. Banyak di luar sana tuh bingung duluan sama pilih kendaraannya. Bro, bagusnya invest apa ya? Emas kah, saham kah, atau properti? Nah, balik lagi teman-teman. Saya biasa akan tanya, tujuan kalian mau kemana? Gitu loh. Kalau misalnya tadi, tujuannya misalnya mau ke Manado deh, ya kan? Kalian punya mobil Ferrari, keren banget gitu loh. Tapi pertanyaannya, berapa lama bakal nyampe Manado? Ya nggak sih? Atau mending naik kereta. Seperti itu. Begitu juga tadi, kita punya investasi, tujuannya mau kemana? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Gitu. Soalnya kalau teman-teman nggak tentuin itu di awal, tujuannya, akhirnya kalian, ibarat kalian kayak naik taksi, tapi ya muter aja. Nggak ada ujungnya, gitu teman-teman. Ya. Oke, pecinta kereta semua nih. Seperti itu. Nah, kalau di finansialku, kita punya piramida keuangan seperti ini nih, teman-teman. Oke. Apa sih maksudnya? Tadi, sebelum kita bicara soal investasi, oke, itu kan di kondisi kenyamanan keuangan. Teman-teman harus beres dulu nih. Cash flow gimana tiap bulan? Sudah positif? Sudah surplus? Atau masih nombok? Gitu. Ibarat seperti itu. Nah, atau yang kedua apa? Sudah punya belum dana darurat, teman-teman? Apa tuh maksudnya dana darurat? Dana darurat ini adalah dana emergensi yang sewaktu-waktu, misalnya nih contoh, tiba-tiba kayak tadi, kondisi kena PHK, ya kan? Atau kena unpaid leave gitu kan. Nah, kita butuh berapa bulan kita bisa bertahan untuk mencapai misalnya sampai dapat pekerjaan baru atau dapat misalnya corona ini mereda gitu. Kalau single idealnya minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Oke. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta,
pengeluaran tiap bulan sebesar 5 juta, berarti minimal kalian punya uang dana darurat sebesar 30 juta. Gitu. Jadi kalaupun something happen, ya kalian bisa bertahan hidup selama 6 bulan ke depan. Gitu. Gimana kalau yang sudah menikah ataupun punya anak? Ya berarti harus lebih besar, 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan, teman-teman. Ya. Lalu kalau sudah dana darurat sudah tersiapkan, gimana soal kreditnya? Coba lihat dong angsurannya. Jangan lebih dari 30% dari income kalian. Karena kan kemarin kita tahu tuh, ada yang lebih heboh banget di Twitter ya, gaji 20 juta, angsuran mobil 4,5 juta, angsuran rumah 5 juta, 9,5 juta. Tiba-tiba dipotong gajinya jadi 50%, ya kan? Tinggal 10 juta. Nah, kebayang nggak? Angsuran 9,5 juta, dia cuma punya kurang lebih 500.000 untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai cicilan hutang itu lebih dari 30%. Itu bahaya banget, gitu. Oke? Nah, kalau ini yang sudah merah, sudah aman, baru kita bagus naik ke atas manajemen risiko, asuransi. Penting nggak? Penting, gitu. Minimal punya BPJS dulu. Ya, betul banget, gitu kan. Karena itu ibarat uang kecil lindungin kita dari uang besar yang kerugian lebih besar, gitu. Ibarat siapa di sini yang nggak asuransiin mobil atau propertinya? Rata-rata punya ya, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, kita mau asuransiin barang mati, benda mati. Kita sebagai pencipta, maksudnya sebagai sumber ATM untuk beli barang itu aja, udah diasuransi belum? Nah, itu yang kadang kita terlewatkan, gitu. Belum punya asuransi yang besar, tiba-tiba investasi. Beli sana, beli sini, tiba-tiba terjadi resiko kehidupan. Ya kan? Akhirnya uangnya habis buat biaya kesehatan lagi. Seperti itu. Jadi sebelum itu kita harus amanin dulu nih, teman-teman, keuangan kita. Ya kan? Kalau sudah aman secara keuangan, barulah kita tadi, aku ingin beli rumah misalnya, atau biaya pernikahan, atau mungkin menyiapkan pendidikan anak. Nah, itu nanti bisa pakai aplikasi Finansialku, nanti saya akan demoin juga di belakang sesudah sesi akhir Mbak Putri. Oke? Lalu ada pensiun, financial freedom, dan terakhir untuk distribusi kekayaan. Oke? Jadi teman-teman dari sini nih, dari yang paling basic, aman, nyaman, baru tenang nih. Distribusi kita pikirin buat anak kita nanti gimana generasi selanjutnya. Tapi dari basic sampai yang paling atas itu nggak jauh-jauh dari yang pajak, teman-teman. Karena ya kita tahu semua ini tidak lepas dari pajak. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung komen aja. Oke? Jadi seperti itu. Nah, terus gimana nih? Kondisi saya sudah ideal belum sih? Buat teman-teman nanti bisa aja langsung install aplikasi Finansialku buat cek keuangan. Biar tahu nih, oh saya sudah oke yang ini, yang belum oke yang ini. Nah, udah, baru kita lihat tuh, beresin mana yang belum oke, yang masih tadi negatif-negatif kita beresin. Baru kita enak tuh mau melangkah, oke, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya mau ke sana, gitu. Misalnya beli rumah, properti, atau apapun itu. Oke? Oh ya, teman-teman, ini kalau kecepatan info aja. Oke. Oke, tanggapan tentang 50, 30, 20. Oke, baik aplikasi Finansialku di Play Store. Cuman satu sih, Pak. Bukan Finansialku Partner, Finansialku aja. Nih, logonya seperti yang ini nih. Nanti Zainal boleh bantu ya ke Pak Zulfakar. 50, 30, 20 is a good thing sih, Pak. Jadi 50% konsumtif, ya kan? 30% buat hutang, 20% buat investasi ya. Seperti itu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, gitu. Itu bisa juga, gitu. 50, 30, 20. Kan problemnya di Indonesia gini, Pak, income-nya tambah naik, gaya hidupnya tambah naik. Nah, itu problemnya. Akhirnya susah, gitu. Oke. Aku lanjut lagi, ya. 50, 30, 20 seperti itu. Oke. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus invest? Oke. Tadi, ada yang namanya inflasi. Teman-teman ingat, 10-20 tahun yang lalu mungkin kalau bawa uang 50.000, ya kan? Ke Indomaret tuh, wah enak banget tuh. Mau belanja kayak banyak barangnya. Tapi sekarang, 50.000 ke Indomaret, paling cuma dapat beberapa item. Ngalamin nggak sih? Ya kan? Itu kayak
dapatnya dikit. Atau dulu bensin 1 liter cuma 6.000, sekarang udah 1 liter ya mungkin itu udah 9.000 gitu. Ada namanya inflasi. Nah, kalau teman-teman cuma taruh dananya itu di bank, berarti uangnya tidur. Kita yang kerja buat uang. Oke. Tapi kalau teman-teman taruh di investasi, itu uang bekerja buat kita. Jadi uangnya nggak tidur. Kita tetap aktif, tapi dia juga menghasilkan uang lagi. Itulah yang bisa melawan inflasi. Gitu. Terus ya tadi, supaya juga value-nya tetap sama. Gitu. Supaya kita punya penghasilan yang dulu sama yang sekarang, value-nya tetap sama. Oke. Aku coba jawab ya, Tias Widya. Gimana kalau ada yang mau utang ke kita, ambil dari mana dananya ya? Oke, sekarang balik lagi. Ini utangnya siapa dulu gitu. Terus teman-teman boleh perhatiin nih, ini masih keluarga atau ada kolateral apa enggak gitu. Karena kalau yang namanya ada hutang dari kerabat dekat, ya sebenarnya itu udah harus rela ya, the worst skenario-nya. Anggap itu bisa ada kemungkinan nggak balik gitu. Karena yang udah-udah nih ya, aku nggak tahu nih, aku sendiri juga ngalamin. Nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak. Waktu pinjam sih, wah, sweet banget gitu, akhirnya yaudah deh saya bantu gitu. Tapi waktu nagih, wah itu mending urusan ke bank kali ya. Soalnya nggak enak akhirnya kalau dari keluarga dekat gitu. Jadi kalau emang teman-teman mau kasih utang, ya udah harus ada skenario terburuk. Anggap aja itu nanti kalaupun nggak balik nggak apa-apa gitu. Dari dana darurat boleh sih, tapi kalau kamu pakai dari dana darurat, kamu harus balikin lagi ya. Jadi jangan sampai dipakai tapi nggak dibalikin gitu loh. Oke. Kalau untuk tadi sifatnya emergency misalnya, oh tiba-tiba orang tua sakit atau mungkin adik sakit, ya udah ambil dari dana darurat untuk cover dulu, tapi nanti kamu harus balikin dana darurat kamu, nggak boleh nggak diisi lagi. Oke, Stefan, Yonatan, kalau berhutang untuk investasi gimana ya? Oke, ini sih sebenarnya metode simpelnya gini, Pak. Kok bayar hutangnya berapa bunganya? Investasinya seperti apa? Kalau ini sesimpel misalnya investasinya ternyata bisa menghasilkan 5% sebulan misalnya. Ternyata utangnya cuma bayar bunga 1%. Ya silakan gitu loh. Tapi harus benar-benar perhatiin dulu ya. Maksudnya ada kolateral nggak, ada jaminan nggak, ada pegangan nggak. Kalaupun terjadi tiba-tiba macet, kamu bisa nggak lunasin dengan kondisi yang sekarang. Jangan gambling gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Siapa yang tahu ada corona tiba-tiba kan? Ada orang yang baru ambil KPR di awal Januari, sekarang tiba-tiba tadi kena PHK, nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalaupun memang belum memenuhi itu, tidak punya basic yang finansial yang kuat, sebaiknya jangan berhutang untuk investasi. Oke, ya. Sebenarnya nabung buat dana darurat itu idealnya berapa persen dari penghasilan? Oke, nanti ini aku lanjutin ya, bertahap ya, teman-teman di belakang. Oke, sorry. Nah, kenapa sih sekarang, kan tadi banyak nih investasi teman-teman. Ada di properti, ada di saham, ada di reksadana, ada di obligasi, ada di emas. Oke. Nah, sebenarnya semua ini instrumen investasi yang nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan teman-teman seperti apa. Saya bahas dulu misal dari saham. Apa sih pro-nya, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya? Kelebihannya tadi, kita bisa dapat valuasi yang naik. Misalnya dulu saham BCA 10.000, sekarang udah misalnya 25.000. Berarti kan 2,5 kali lipat. Kalaupun kalian beli untuk jangka panjang, kalian akan dapat semacam dividen, pembagian keuntungan tiap tahun. Jadi passive income kalian dari situ. Oke. Nah, resikonya apa ya? Tadi fluktuatif, sangat-sangat fluktuatif. Bisa nggak rugi? Bisa. Yang kemarin rugi 50% karena saham, ada. Gitu. Jadi kalian juga harus lihat fundamental, technically, kalian invest saham di perusahaan seperti apa, ya kan? Nah, lalu gimana soal reksadana? Reksadana ini cocok untuk teman-teman yang nggak mau pusing. Aduh, saya belum punya experience. Saya punya kesulitan untuk manage waktu buat investasi. Ya udah, kalian tinggal masukin ke reksadana. Karena ada manajer investasi yang punya kemampuan untuk melakukan investasi. Nanti tinggal kalian pilih mau reksadana pendapatan tetap, pasar uang, campuran, atau reksadana saham. Oke? Nah, kerugiannya apa? Ada juga return-nya ya so-so lah ya, karena dia kan campuran dari beberapa, which is dia harus nggak seoptimal. Misal kamu beli saham BCA
dalam waktu 10 tahun misal berapa, ya dia akan lebih kecil pasti. Dan kena biaya pemeliharaan investasi, karena kalian harus hiring manajer investasi. Oke. Yang emas di sini saya bicara LM ya, logam mulia, bukan perhiasan teman-teman. Karena kalau perhiasan itu udah pasti rugi dulu kalau dijual. Oke. Kelebihannya apa? Tadi dia liquid. Anytime teman-teman perlu bisa dijual lagi. Oke. Kerugiannya ada. Kalau kalian misal titipnya di Pegadaian, ya kan, kena biaya lagi. Ada resiko kalian juga harus punya sedia tempat, ya kan. Terus ada selisih jual beli yang kadang cukup signifikan. Tiap yang jual gold, misal dari Antam, UBS, segala macam bisa beda-beda, gitu. Oke. Nah, kalau properti seperti apa? Properti ya tadi, kita simpel aja. Jumlah manusia bertambah banyak, oke. Tapi tanah segitu-gitu aja, ya kan. Pastikan ya kalian harus lihat properti yang seperti apa yang kalian cari, untuk tempat tinggalkah, untuk komersilkah, kan, untuk seperti apa gitu. Nanti detail akan Mbak Putri akan bahas di belakang juga gitu. Jadi ini semua punya plus minus. Aku bilang ini semua kendaraan untuk mencapai tujuan investasi kalian. Kalau misalnya bicara jangka panjang untuk 10 tahun ke depan, kalian cuma masuk misalnya di emas, ya mungkin agak slow ya, gitu. Tapi kalau kalian beli di saham, walaupun dia fluktuatif, tapi dia kecenderungan tetap akan naik ke atas. Seperti itu. Ya. Jadi, baiknya seperti apa? Kembali lagi ke tujuan keuangan kalian, teman-teman. Oke. Nah, terus ini ada quotes dari Zus Orman, "Owning a home is a keystone of wealth, both financial affluence and emotional security." Nah, beberapa dari kita itu melihat kalau seseorang sudah memiliki properti sendiri, itu memberikan suatu pride tersendiri, teman-teman, ya kan? Terlepas itu rumah vertikal maupun rumah tanah gitu kan, misalnya bangunan rumah ataupun apartemen apapun itu kalian punya apa ya, semacam kepuasan tersendiri gitu, ya kan? Karena dianggap di Indonesia seseorang yang sudah punya rumah sendiri itu merupakan simbol dari seseorang yang sudah sukses gitu kan. Terlepas itu nyicil atau masih KPR ya, terlepas itu ya. Tapi yang itu punya suatu pride tersendiri buat teman-teman gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas sekilas. Kalaupun di properti, apa sih beberapa yang kalian bisa dapat gitu kan? Ini kenapa sih ini salah satu opsi yang baik juga, ya kan? Yang pertama, ini bisa memberikan passive income, teman-teman. Kenapa? Kalau kalian beli untuk disewakan ya, bukan untuk tinggal, itu bisa menghasilkan passive income, ya kan? Misal disewain di Airbnb, misal untuk jangka pendek, ya kan? Tapi untuk jangka panjang mungkin ya sewa yang tahunan, silakan itu. Growth potential maksudnya apa? Ya tadi, kalian beli di harga 500 juta. Mungkin the next 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, pasti akan naik harganya. Dan kalaupun kalian mau jual, berarti kan kalian sudah ada potensi keuntungan. Kapit modalnya udah 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Stabil, yes. Kenapa ya tadi aku bilang? Trennya, tiap orang akan mencari rumah. Sedangkan yang namanya tanah rumah segitu-gitu aja. Peminatnya tambah banyak, sehingga stabil kecenderungan naik gitu. Untuk jangka panjang ya. Oke, dan predictability maksudnya apa? Ya kita bisa prediksi kayak tadi, misalnya sekarang tinggal misalnya di daerah Jakarta Timur, wah nanti udah ada LRT, sudah ada MRT sampai segala macam. Itu sudah akan ada. Terus rencana tol baru yang akan dikembangkan presiden segala macam kan, pengembangan wilayah itu kalian bisa lihat karena nanti ada master plan-nya, ya kan? Jadi itu sesuatu yang bisa kalian prediksi. Kira-kira nih bakal jadi kota hidup yang baru atau kota yang mati gitu. Ya kan, kalian bisa cari itu nanti dari siapa developernya, apapun master plan-nya nanti kalian bisa lihat lagi gitu. Jadi ini beberapa investment yang kita dapat dari properti. Oke. Nah, oke. Nah, tadi aku bilang kita bisa dapat rental income, bisa future resales ataupun kombinasi keduanya. Gitu kan, atau sekarang dijadiin kos-kosan. Ada beberapa tempat karena dia dekat kampus, rumahnya itu dialihfungsikan, rukonya dialihfungsikan jadi tempat kos-kosan. Jadi bisa dapat keduanya. Oke. Dan di bawahnya pun kadang ada yang sewain buat tempat makan, kedai segala macam. Kalian berarti bisa punya beberapa sumber income dari satu properti. Oke.
Itu aja Ruby dariku. Wow. Sekilas dariku seperti itu. Oh, mantap nih, mantap, Oke. mantap. Thank you so much, Pak Robi Kristi. Ya, nanti pertanyaan itu kita bahas di belakang ya. Boleh. Tadi sudah membuka wawasan. Nah, harus investasi seperti apa nih? Keuntungannya seperti apa dan bagaimana investasinya? Dan juga cocok-cocokan gitu loh. Tergantung masing-masing. Nah, untuk pembicara berikutnya kita akan dengarkan Ibu Putri, marketing manager dari Kipalen Cibubur. Halo Ibu Putri, apa kabar? Halo Pak Ruby, Pak Robi, apa kabar? Yes, terima Yes, kasih halo. nih. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ikutan, nah kita akan dengarkan pemaparan yang dibawakan oleh Ibu Putri. Kalau tadi kan bicara caranya investasi kemana aja nih. Nah, mungkin Ibu Putri akan jelasin, khususnya di bidang properti. Nah, silakan Bu Putri. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan atau Bapak Ibu tahu sebelum Bapak Ibu melakukan investasi di properti. Nah, banyak pertanyaan dari kita, kapan sih waktu terbaik dalam berinvestasi properti? Ya, kapan? Apakah saat ini ya waktu yang tepat untuk berinvestasi properti? Kemudian prospek pasar properti saat ini dalam kondisi pandemik ini seperti apa gitu. Nah, saya coba mau membahas ini dari sudut pandang investasi properti ya, karena memang penjualan properti pada masa pandemi ini menurun di beberapa segmen. Saya coba buka data, dari data yang kami peroleh di kuartal pertama 2020 ini memang daya beli segmen bawah yang sebagian besar end user diperkirakan menurun, sedikit menurun karena kita tahu bahwa segmen bawah ini seperti tadi Pak Robi sampaikan adanya PHK gitu ya, unpaid leave dan sebagainya itu sangat berpengaruh sekali untuk segmen bawah. Nah, sedangkan untuk segmen menengah itu relatif stabil. Jadi tidak begitu impact-nya tidak begitu signifikan gitu untuk segmen menengah. Segmen menengah itu seperti apa sih teman-teman semua? Jadi pembelian biar kita sampaikan segmen menengah ini properti harga kisaran 500 jutaan ya, untuk segmen bawah di bawah 300 jutaan gitu. Nah, sedangkan untuk segmen di atas 1 miliar itu biasanya segmen notabene investor itu diperkirakan akan tetap memiliki daya beli tapi cenderung wait and see, cenderung menunda pembelian properti ini. Ini mungkin karena faktor psikologis ya, gitu. Nah, sehingga dampak dari pandemi ini terasa pada segmen bawah dibandingkan segmen menengah dan atas. Menurut saya, properti tetap menjadi kebutuhan utama, sehingga pasar akan selalu ada. Tadi Pak Robi sampaikan bahwa tanah itu ya adanya segitu saja, sedangkan penduduk semakin hari, semakin tahun meningkat gitu. Jadi ini masalah supply dan demand saja sih. Kemudian properti tetap menjadi kebutuhan utama dan pasar selalu ada. Nah, kondisi di pandemik ini, COVID-19 ini memang memberi efek untuk penjualan atau transaksi properti atau jual beli properti yang menggunakan media perbankan atau kredit bank ini sedikit slow gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bank-bank melakukan restrukturisasi kredit. Jadi memang kalau teman-teman ini melakukan kredit KPR gitu, itu prosesnya sedikit lambat gitu. Nah, di sini saya sampaikan pentingnya cash. Dalam kondisi pandemik seperti ini, saya sampaikan pentingnya cash dari Bapak Ibu. Tadi disampaikan ada sebelumnya Pak Robi ada yang namanya dana darurat gitu. Jadi kalau kita punya simpanan itu sangat membantu dalam kondisi seperti ini karena misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semua membeli properti dengan cara in-house atau installment nyicil ke developer, tidak perlu melakukan pinjam bank gitu, tidak perlu KPR, itu prosesnya akan jauh lebih mudah pada saat kondisi pandemik seperti ini gitu. Nah, sedikit mengulas
property cycle di Indonesia itu seperti apa sih? Teman-teman semua mungkin ada yang ingat di tahun 2008 ada subprime mortgage ya yang menyebabkan krisis global di US. Kemudian dari 2008 itu menuju ke 2012-2013 itu terjadi kenaikan luar biasa di pasar properti. Itu kenaikan luar biasa di pasar properti itu yang membuat harga properti pada saat itu naik sangat signifikan dan dibilang profitnya lagi tinggi-tingginya nih, overvalue kita bilang gitu. Dari situ kita bisa simpulkan dari histori itu bahwa bagaimana sih sektor properti after crisis. Kan kita bicara bahwa kalau pandemik ini berkepanjangan akan terjadi resesi ya. Nah, bagaimana sih nanti proyeksi sektor properti after crisis? Nah, dari histori yang tadi saya sampaikan, setelah krisis lewat di 2008, salah satu yang bertumbuh di tahun 2012-2013 adalah sektor properti itu. Dan sebagai contoh ya teman-teman semua, di kuartal pertama, triwulan pertama tahun ini 2020, saya ambil contoh di kawasan Cibubur. Dalam masa pandemi ini, transaksi properti primer masih terbilang cukup baik. Termasuk juga di kawasan Cilengsi, Cibubur, penjualannya masih cukup bagus. Nah, nanti setelah ini saya akan bahas salah satu proyek terbaru dari grup Ciputra, yakni proyek Citraland Cibubur sebagai case study. Jadi studi kasus, jadi agar Bapak Ibu bisa menelaah atau paham ini secara detail gitu. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman di sini semua bisa dapat ilmu dan knowledge terkait hal-hal penting apa yang kita perlu tahu sebelum kita melakukan investasi properti. Gitu. Next, bisa ke slide selanjutnya, Pak. Oke, nah di sini saya coba rangkum ya teman-teman semua. Ada 3 poin penting. Bagaimana dan hal penting apa saja yang perlu kita tahu sebelum kita melakukan investasi properti. Be smart in buying property itu sangat penting, gitu ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama ini ada lokasi. Kemudian yang kedua ada konsep, yang ketiga ada profitable investment. Saya coba bahas satu-satu. Untuk lokasi, itu kita bicaranya adalah di era saat ini ya, aksesibilitas. Jadi kalau bicara lokasi strategis gitu, lokasinya strategis, dekat dengan A, dekat dengan B, tapi akses menuju ke tempat tersebut bagaimana? Itu yang paling penting. Jadi kemudahan accessibility yang dimaksud poin pertama. Kemudian yang kedua, premium konsep. Memiliki konsep master plan yang premium. Dilengkapi dengan complete facility tentunya, surrounded by a lot facilities. Jadi properti yang kita beli nantinya kalau kita mau beli itu harus mencerminkan proyeksi nanti ke depannya bakal ada fasilitas-fasilitas yang akan dibangun. Fasilitas-fasilitas internal ini yang akan memberikan added value. Added value nilai tambah, tidak hanya Bapak Ibu beli properti rumah fungsinya untuk tempat tinggal saja, tapi added value yang lebih sebagai rumah hunian, lingkungan yang lebih nyaman, gitu. Kemudian yang ketiga adalah profitable investment, keuntungan yang bisa diperhitungkan secara optimal. Saya garis bawahi lagi ya Bapak Ibu, teman-teman, keuntungan yang bisa diperhitungkan secara optimal. Karena nilai uang kita kan setiap tahun tergerus inflasi, maka properti yang kita beli harus memberikan growth value. Artinya, kalau growth value ini nilai uang yang kita investasikan di properti harus bertumbuh dengan baik, harus menghasilkan investment yield dan capital gain yang positif. Tadi Pak Robi sampaikan harus ada yield. Apa yield? Hasil dari sewa. Jadi, ini sebagai contoh, kita beli properti itu bukan konsumtif ya teman-teman semua, tapi sebagai investment tool. Ya, karena membeli properti itu kita mengharapkan ROI, return of investment dari apa yang uang yang sudah kita keluarkan untuk investasi properti itu. ROI atau return of investment itu ada 2 kalau di properti.
Yang pertama, capital gain. Properti yang bertumbuh ini akan memberikan capital gain. Ya, dalam waktu tempo tertentu, properti akan terus bertumbuh. Apa sih yang bertumbuh? Harga jual tanah. Itu teman-teman. Jadi, kalau harga jual bangunan kita pakai setiap tahun, pasti akan ada penurunan karena kita pakai bangunan. Tapi untuk tanah properti akan terus bertumbuh. Nah, katakanlah bisa mencapai lebih dari 40% per tahun untuk capital gain jika kondisi marketnya sangat bagus dan jika properti itu juga bagus, properti yang dipilih itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua properti bisa mendapatkan gain dengan prosentase yang sebesar itu gitu. Nah, kemudian ada juga hasil lain atau ROI lain yang kita pengen dapat nih dari properti. Apa itu? Investment yield. Dapat uang dari recurring income, yakni produk properti yang kita sewakan, kita kontrakkan gitu. Tapi teman-teman semua tidak instan, pasti butuh waktu atau tempo. Karena seperti contoh, properti ini dibangun kapan? Belum tentu pada saat serta-merta bisa langsung disewakan, dikontrakkan. Karena ini semua butuh waktu dan proses untuk bertumbuh gitu. Jadi return dari investment yang kita harapkan bisa 1%, bisa 2%, bisa 10%, akan ada kenaikan harga tanah yang terus bertumbuh seiring dengan periode atau masa waktu pembangunan sebuah kawasan. Gitu. Kenapa? Kenapa ada pertumbuhan dari harga tanah ini? Satu, tadi disampaikan Pak Robi bahwa tanah itu terbatas. Barangnya cuma itu-itu saja, sedangkan penduduk kita terus bertumbuh kan, jumlah populasi menambah. Yang pertama yang menyebabkan harga tanah itu bertumbuh, yang mengakibatkan gain atau capital gain itu tinggi, satu karena adanya added value. Kawasan itu bertumbuh dengan baik, fasilitasnya bagus. Yang kedua, banyak orang yang minat, banyak orang yang beli, sehingga demand-nya tinggi. Ya. Terus yang ketiga, lingkungan kawasan semakin tahun semakin lengkap fasilitasnya. Jadi itu adalah 3 hal yang sebenarnya kita bicara satu kesatuan. Kalau kita mengambil decision untuk mengambil investasi di properti itu tepat, menghasilkan return yang positif dan lebih-lebih, ya 3 hal ini harus kita tahu, kita pelajari, dan benar-benar kita paham. Gitu. Next, slide selanjutnya. Oke, ini studi kasus saja ya teman-teman semua. Ini saya ambil dari salah satu proyek terbaru dari grup Ciputra, yakni Citraland Cibubur. Ini teman-teman pasti melihat maps, udah sering lihat lah ya di brosur, di website gitu. Nah, di sini saya tidak jualan Citraland, tapi saya pengen edukasi teman-teman semua bagaimana kita tahu properti itu punya lokasi, punya aksesibilitas yang bagus. Sehingga karena kalau aksesibilitasnya bagus, kita bilang properti itu punya lokasi yang strategik gitu. Nah, kita lihat bahwa di poin putih ini Bapak Ibu lihat ada tulisan Citraland, logo Citraland. Nah, itu proyek baru grup Ciputra ada di situ. Nah, kenapa dari peta ini kita bisa bicara akses Citraland ini bagus? Bapak Ibu lihat ada rute warna kuning yang di-highlight, itu adalah rencana tol baru Cimanggis-Cibitung, tol Cimaci. Jadi progresnya saat ini sudah bisa lihat di foto ya, yang kanan bawah, pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung. Ya, itu sudah progres. Memang belum 100%, masih di 80%. Tapi grup Ciputra melihat potensi ini. Jadi adanya tol baru Cimanggis-Cibitung. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lihat yang garis putus-putus dari atas ke bawah, LRT Station Cibubur. Itu stasiun pertama LRT di Cibubur, ya. Jadi di masa periode Presiden Bapak Jokowi ini memang pembangunan LRT ini menjadi prioritas, dan fase pertama
pembangunan LRT yang dibangun adalah Cibubur Cawang. Ya, teman-teman. Mungkin yang di luar Jakarta belum tahu ya. Jadi untuk LRT, Light Rapid Transit ini yang dibangun pertama kali untuk fase pertama dari Cawang ke Cibubur gitu. Dan sekitarnya surrounding lokasi kita bisa lihat beberapa fasilitas-fasilitas penting lainnya. Itu kita katakan bahwa strategic location, bahwa akses menuju Citraland ini bagus gitu. Oke, next slide selanjutnya. Oke, nah yang kedua adalah premium konsep. Teman-teman semua lihat di sini ada semacam CBD ya. CBD itu apa? Central Business District. Jadi ini adalah salah satu CBD dari proyek Citraland Cibubur. Di situ ada apartemen, ada subhouses, ada office, ada mall, ada apartemen. Nah, apakah premium konsep harus berpola seperti ini? Belum tentu juga, karena ini depend atau tergantung dari skala perumahannya. Ya, jadi semua tergantung dari skala perumahan. Karena Citraland ini berskala kota, maka fasilitas-fasilitas ini harus ada. Dan apakah fasilitas ini sudah ada saat ini? Belum ada, teman-teman. Jadi fasilitas ini memang future concept, future facilities yang memang kita tawarkan. Karena balik lagi tadi, kita mau tahu produk properti ini menghasilkan return investasi yang bagus nggak sih? Di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Caranya kita mesti tahu, si developer ini sedang membangun apa sih? Fasilitasnya apa saja? Begitu. Nah, saya pun yakin, pasca pandemik ini, perilaku konsumen pasti akan berubah. Ya, terutama kawasan pemukiman yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan tentunya yang perlu di-highlight adalah kesehatan ya. Jadi customer-customer saat ini ya concern terhadap lingkungan yang menawarkan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Nah, dengan perubahan kebiasaan yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pasti kami rasa akan terjadi pergeseran pasar atau market. Jadi wilayah permintaan properti seperti ruko, office itu akan bergeser ke daerah sekunder atau daerah suburban. Jadi misalkan katakan di Jakarta dulu orang beli properti ya, sekarang sudah mulai bergeser tuh ke daerah sekunder, ke daerah suburban. Kenapa? Karena sekarang work from home. Orang nggak perlu ke Jakarta untuk bekerja. Mereka cukup di rumah gitu. Jadi minat konsumen untuk mencari hunian-hunian yang ke arah suburban atau pinggir kota itu lebih banyak gitu. Nah, oke, lanjut next di slide selanjutnya. Oke, nah yang ketiga ini tadi saya sudah sedikit, saya coba ulang lagi profitable investment. Ini adalah historical investment data dari proyek Citraland Cibubur. Teman-teman semua, proyek Citraland Cibubur ini termasuk proyek yang baru, karena kita baru launching di kuartal kedua di tahun 2017. Dan kami sudah menjual atau membangun sebanyak 1.115 unit rumah. 300 unit ruko, dan itu nilai yang cukup besar ya dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Dan teman-teman bisa lihat nih, dari 2018 Januari sampai Desember ditambah kuartal 1 2017, artinya di situ ada 1,5 tahun ya teman-teman, itu sudah terdapat kenaikan capital gain 30%. Ini capital gain dari harga tanah. Pertanyaannya, kenapa bisa sebesar ini 30%? Karena pada saat launching perdana, Citraland Cibubur menggunakan harga perdana. Pada saat itu, harga yang dijual, harga tanah yang dijual, itu harganya setengah dari harga pasaran. Harga pasaran, unit-unit atau produk-produk properti kompetitor kanan-kiri.
Jadi pada saat itu kita nilainya setengahnya. Dan saat ini kami di sini sudah membangun 1.100 rumah, fasilitas sebagian juga sudah terbangun, gate megah juga sudah terbangun, sehingga kami confident untuk menaikkan harga tanah itu sejajar dengan kompetitor kanan kiri. Nah, dari situlah gain itu didapat. Keuntungan itu didapat. Keuntungan dari kenaikan harga tanah. Hanya dari waktu 1,5 tahun saja. Kemudian, 1 tahun 2019, dari Januari 2019 sampai Desember 2019, terjadi kenaikan harga tanah 15%. Positif 15% gain yang didapat. Nah, memang di sini teman-teman semua, Bapak Ibu, terlihat ada penurunan. Tadinya capital gain-nya 30%, sekarang 15%. Itu kenapa? Karena memang market atau pasar properti saat ini belum merangkak naik, belum booming lagi, belum meledak lagi gitu. Jadi posisi-posisi saat ini pun developer tidak berani menaikkan secara signifikan untuk harga tanah. Begitu juga dengan pasar gitu. Jadi selama di sini saya coba perlihatkan bahwa historical investment data ini menunjukkan bahwa dari pembelian unit properti saja, kalau dibeli di saat yang tepat, timing is everything ya. Di saat yang tepat, itu capital gain-nya bisa mencapai 45% gitu. Nah, oke, next di slide selanjutnya. Nah, ini master plan fasilitasnya. Kalau teman-teman pengen tahu tentang Citraland, nanti bisa kunjungin websitenya ya. Di sini saya coba tekankan saja dari master plan. Apa sih yang menarik dari master plan ini? Teman-teman lihat yang ada highlight warna kuning ya. Warna kuning ini adalah deretan ruko-ruko. Jadi deretan area komersial. Deretan ruko-ruko ini berada di boulevard utama. Jadi, nggak ada itu yang namanya ruko itu berada di dalam klaster. Akan mengganggu kenyamanan penghuni. Dan ruko itu berada di dalam ujung klaster, yang akan membuat ruko itu sepi. Jadi, konsep sangat menentukan perencanaan di awal. Konsep dari suatu pengembang atau developer itu menentukan janji-janji developer tersebut. Gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, trusted developer. Ini juga mempengaruhi profitable investment dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi, grup-grup bank skala besar adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti tahan krisis. Perusahaan ini sudah seperti Ciputra Group. Ciputra Group sudah pernah melewati masa krisis pada saat sebelumnya. Gitu. Jadi, itu sudah tidak terbantahkan ya, gitu. Nah, selama 3 dekade terakhir, 30 tahun lebih ya, Grup Ciputra juga mengembangkan lebih dari 114 residensial dan komersial proyek di 46 kota di Indonesia. Bahkan mencapai ke Vietnam, Kamboja, dan China, gitu. Nah, dari sini teman-teman yang perlu garis bawahi adalah apa sih hubungannya trusted developer dengan capital gain tadi? Capital gain atau keuntungan yang teman-teman mau dapatkan dari investasi properti, ya. Hubungannya adalah capital gain itu butuh waktu tempo, butuh jangka waktu. Nah, kapan properti tersebut dibangun? Itu menentukan sekali siapa pengembangnya. Kapan masyarakat mulai banyak menghuni atau tinggal di kawasan properti tersebut. Kapan internal fasilitas itu dibangun. Dan kapan surrounded fasilitas tersebut semakin banyak. Gitu. Ini yang mempengaruhi demand and supply yang menyebabkan keuntungan atau growth value-nya semakin tinggi. Gitu. Jadi, teman-teman mesti kalau mau investasi di properti nih ya, mesti datang, lihat siapa pengembang. Saying to believing. Anda mesti lihat kondisi progres di lapangan, take a visit, kunjungi lokasi proyeknya. Gitu.
Itu dari saya. Terakhir, mungkin ada pepatah bahwa sebenarnya kesuksesan itu adalah persiapan dengan hasil dari persiapan yang bertemu dengan waktu yang matang. Hasil dari kesuksesan itu adalah hasil persiapan yang bertemu dengan waktu yang tepat. Nah, saya setuju dengan itu karena kalau kita punya kesempatannya ini posisi dalam kondisi pandemi ini nih ya, akan tetapi kita tidak memiliki siap ilmu, siap knowledge, tidak siap secara pengetahuan, ya pada akhirnya kesempatan itu akan lewat begitu saja. Gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Rudi. Wow, thank you so much Ibu Putri sudah membuka wawasan nih ya, khususnya buat teman-teman yang lagi bingung nih, ya kan, mau invest seperti apa sih keuntungan ya. Tadi pas banget, tadi di sesi pertama Pak Robi sudah sharing bagaimana sih investasi, cara investasi gimana, kemudian kondisinya seperti apa, harus cek dulu keuangan dan lain-lain kan. Ketika udah memang kalau teman-teman merasa wah cash flow-nya udah beres, dana darurat udah oke, punya asuransi, nah punya spare dana nih. Nah tadi kan lagi bingung, mungkin mau investasi seperti apa dan di mana. Nah pas banget tadi di segmen kedua Ibu Putri udah sharing ini loh peluang investasi khususnya di properti harus seperti apa ya kan, bagaimana konsepnya, kemudian juga bagaimana lokasinya, dan juga bagaimana peluang-peluang investasi. Nah, ini semoga bisa menjawab, dan boleh kita buka pertanyaan, kita jawab pertanyaan ya, Pak Robi dan juga Ibu Putri. Oke, siap. Oke, dan tadi sebenarnya udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang audiens udah utarakan. Nah, kita bahas satu-satu nih. Oke. Baik. Nah, pertanyaan ini. Sebenarnya nabung buat dana darurat itu idealnya berapa persen? Nah, Pak Robi, mungkin dari ke finansialku.com. Oke, thank you. Jadi kalau teman-teman, kalau kita punya income 100%, itu minimal kan kita punya posnya masing-masing, ya kan? Kalau untuk dana darurat, ya bisa di 10% dulu, gitu. Karena jangan sampai kalian menuju satu tujuan, misalnya, wah fokus dana darurat, tapi kalian kecolongan di hal yang lain, misalnya nggak ada asuransi, ternyata utangnya juga nggak sanggup bayar, jangan gitu. Jadi paralel aja, dialokasikan 10% untuk dana darurat tiap bulan, gitu. Oke, 10% ya Pak ya. Tapi kalau misalnya punya bonus, tiba-tiba dapat THR, ya boleh tuh ditambahkan ke situ kan. Kalaupun tiba-tiba ada rezeki lebih, nggak harus dari gaji kan, yang namanya rezeki bisa dari mana aja kan, bro? Betul sekali, betul sekali. Kemudian juga pertanyaan, keuntungan investasi properti rata-rata setiap tahunnya berapa persen? Untuk Bu Putri nih. Bu Putri. Yes, ini ada pertanyaan. Kira-kira keuntungan investasi properti ini? Masih ke-mute tuh. Oke. Ya, balik lagi Pak. Untuk harga tanah, properti pasti akan terus naik. Nah, ada beberapa orang bilang kalau krisis begini harga properti turun. Itu tidak betul. Ya, harga tanah sepanjang sejarah belum pernah turun. Jadi harga tanah tidak naik betul, tapi tidak turun. Gitu. Mungkin berbeda dengan stok ya, berbeda dengan saham gitu ya. Properti harga tanah tidak turun. Hanya saja pada kondisi saat ini pengembang akan lebih berhati-hati. Jadi mereka tidak akan menaikkan harga tanah terus-terusan begitu. Nah, kondisi saat ini dengan kondisi relatif stabil harga tanah, berarti kan kita bisa dapat harga yang oke nih. Dan pengembang kan rata-rata menawarkan promo yang lebih karena kondisi pandemik ini ya. Jadi mungkin ini momentum yang cukup bagus, momentum yang cukup baik ya pada saat teman-teman mau masuk ke properti gitu. Nah, sedangkan keuntungan, balik lagi nih, sama-sama proyek Grup Ciputra. Tadi saya ambil studi kasus proyek Citraland Cibubur. Nah, di Cibubur ini ada proyek lain punya Grup Ciputra, ada Citra Grand, ada Citra Indah City gitu ya. Nah, kenapa di tahun yang sama Citra Grand dan Citra Indah City itu tidak menghasilkan capital gain yang sebesar Citraland Cibubur? Karena mereka sudah start lebih dulu.
mereka sudah start bangun 10-15 tahun lebih dulu gitu. Nah, sedangkan Citraland timingnya adalah kemarin begitu. Ya. Jadi ini pas momentum ya Bu. Itu sekarang berapa persen Bu estimasi? Tadi kan kalau Ibu bahas dari 2017 Desember udah mulai Bu ya, dan mengalami kenaikan itu kurang lebih di akhir 2018 ya Bu ya? Ya. Itu 30%. Nah, kalau estimasi ke depannya Bu, bagaimana? Oke. Nah, kita lihat tadi historical data ya Pak. Di 2019 pun kita juga peningkatan gainnya tidak tinggi sekali, hanya 15%. Tapi betul, setengahnya dari tahun sebelumnya. Nah, tahun ini, let's say kita hanya naik 5%. Ya, kita hanya dapat 5% di tahun pertama, misalnya teman-teman finansialku, teman-teman semua yang di sini masuk saat ini. Nah, kita bisa prediksi 2, 3, 4 tahun lagi. Itulah pentingnya kenapa tadi saya jelaskan tempo waktu. Jadi di properti itu berbeda dengan stok, saham, bond, obligasi yang fluktuatif naik turun dalam waktu yang singkat. Di properti ini adalah investasi long term, jangka panjang. Jadi teman-teman pada saat mau masuk, teman-teman harus petakan saya mulai di tahun berapa, dan nanti saya akan dapat gain itu berapa tahun lagi, dengan catatan tadi 3 hal yang saya sampaikan tadi itu sudah terpenuhi, sudah di-checklist semua gitu. Yes, jadi harus cek dulu ya 3 hal tersebut ya. Oke, Bu Putri, nah tadi kan Ibu Putri juga bicara soal promo, ya kan tadi Bu Putri bilang, oke, lihat-lihat bahwa kalau ada yang memberikan promo, baru itu time to in gitu ya. Nah, dari Citraland Cibubur sendiri apa Bu promo? Ya, kalau kami ada yang istilahnya teman-teman semua pasti ada yang sudah pernah dengar ya, cuti bayar. Jadi bisa booking saat ini, kemudian nanti melanjutkan pembayaran uang mukanya dalam beberapa bulan ke depan gitu. Berapa lama Bu cutinya? Maksimal 3 bulan, Pak. Oh, maksimal 3 bulan. Ya, kita pengen pandemik ini cepat berakhir lah ya. Walaupun belum kerja setahun, boleh cuti, Bu. Oke, just kidding. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Oke. Ini bicara pertanyaan, tadi saya kelewatan. Nah, apakah masa seperti ini merupakan saat yang tepat untuk memulai investasi reksadana? Mungkin ke Pak Robi. Silakan Pak Robi. Oke, thank you, Ruby. Jadi balik lagi teman-teman, tadi kamu boleh investasi, it's okay, tapi pastikan yang tadi yang aku sebut di awal, keamanan keuangannya udah beres dulu, gitu. Jadi emang itu uang lebih kalian, gitu. Karena kalau kalian belum aman fundamentalnya, fondasinya belum kuat, tiba-tiba invest, dan kita kan nggak tahu nih, pulih dalam waktu berapa lama kan, saham, reksadana kan ini lagi pada merah semua nih. Nah, gimana? Kalian bisa survive nggak? Gitu loh. Jangan sampai uang bertahan hidup kalian masukin ke situ, ke investasi yang nggak tahu kapan balik gitu kan, logikanya kan gitu. Jadi kembali lagi, aku kan nggak tahu nih ini bicara uang seberapa, itu kan beda-beda. Ada yang bilang 10 juta cukup, ada yang bilang 10 juta nggak cukup gitu loh. Jadi mesti cek dulu sih kondisi keuangan kalian seperti apa dulu, biar tahu seberapa sehatnya, kayak gitu sih. Oke, thank you Pak Robi. Oke, kemudian selanjutnya, bank apa saja yang mensupport pembelian properti pada saat ini khususnya di Citraland ini? Wah, ini Bu Putri ini udah ada yang mau langsung beli nih. Tanya bank apa saja nih Bu Putri yang sudah kerjasama gitu ya, yang mensupport pembelian. Silakan Bu Putri. Semua bank Pak. Semua bank? Wah, tinggal pilih gitu ya. Tinggal pilih ya. Semua bank tinggal pilih. Tinggal pilih. Nah, Bu Putri, ini mungkin ada pertanyaan yang bagus juga nih. Bu Putri, properti kan bukan aset yang mudah untuk diperjualbelikan. Nah, jika suatu saat amit-amit kita butuh cash dan ingin menjual properti tersebut, bagaimana? Apalagi propertinya terletak di kompleks perumahan yang suplainya pun banyak properti yang dijual juga. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik sekali. Silakan Bu Putri. Ya, balik lagi. Kenapa kita mesti lihat dari pengembangnya ya Pak? Karena dari situ kita akan tahu bahwa kita jual properti itu bukan cuma jual barang konsumtif. Jadi habis kasih lagi
launching lagi, habis launching lagi gitu, tidak. Jadi kita memang pasti akan menakar pada saat kita launching berapa klaster, kita harus bangun kehidupan dengan fasilitas-fasilitas lagi. Kemudian kita launching lagi dengan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana properti itu kan bukan aset yang mudah diperjualbelikan. Jika suatu saat kita butuh cash, bagaimana? Nah, balik lagi, properti kita punya sertifikat. Dan sertifikat itu bisa kita agungkan juga, gitu. Karena memang balik lagi, betul seperti Pak Robi tadi sampaikan, Pak Ruby juga sampaikan, tergantung kita investasi ini tujuannya dan berapa besar skalanya, gitu. Tapi yang jelas, teman-teman semua, properti ini tuh tetap menurut saya paling secure, paling aman dari semua investment tool. Kenapa? Karena kita bisa pakai kok, kita bisa tinggalin gitu kan, kita bisa tinggalin, kita bisa sewakan gitu. Dan yang terpenting, properti itu tidak pernah turun harganya gitu. Masalah naiknya berapa, nah itu kita harus menunggu. Panennya kapan, kita harus tunggu gitu. Karena tadi waktu di slide yang kedua saya sampaikan ada yang namanya property cycle. Dan di Indonesia sudah mengalami itu waktu krisis 2008, kemudian 2012 itu langsung itu gila-gilaan profitnya. Gila-gilaan. Kebanyakan para pengusaha, mungkin salah satunya Pak Ruby juga itu dapatnya cuannya dari 2012 mungkin, 2013. Bilang Bu kayak gitu ya. 2012, 2013 itu jaya-jayanya. Nah, kondisi saat ini semua orang wait and see, stagnan gitu ya. Developer juga kontrol, tidak naik harga terus. Nah, kalau teman-teman memang ada dana cash, tadi saya bilang, dalam kondisi seperti ini, cash is the king, ya kan? Cash itu power sekali dalam kondisi teman-teman bisa itu masukkan di properti gitu. Dan ya itu, balik lagi tujuannya, nanti kita akan panen berdasarkan siklus berapa tahun lagi gitu. Yes, setuju sekali. Aku mau nambahin, silakan. Ya, Bro. Jadi kan Mbak Putri juga bilang kalau itu kita bisa sewain, kita bisa jual juga kan. Kalaupun teman-teman udah lunas, kalaupun lagi perlu uang bisa disekolahin lagi properti. Iya tadi itu sudah bisa diagunkan. Buat beranak ya Bro ya, beranak properti kedua, ketiga dan seterusnya ya. Wah. Yes, benar sekali. Dan ya memang properti ini bisa bermultiplikasi gitu. Karena tadi kenaikannya bisa dahsyat dan ketika punya jual bisa invest lagi, bisa jadi 2, 3, 4 properti. Oke, pertanyaan dari Gede Hendra. Cara mengatur keuangan untuk buat mahasiswa bagaimana caranya agar buat investasi karena masih bergantung dengan orang tua. Nah, untuk mahasiswa silakan dari Finansialku. Oke, kalau mahasiswa berarti kan secara nggak langsung kalian masih dapat uang jajan nih. Tinggal dapatnya mingguan atau bulanan. Kalau dapat bulanan harusnya lebih gampang. Sesimpel misalnya dapat 100% nih contoh ya. Ya udah kalian langsung alokasikan, misalnya kalian mau investasi 30% atau 40%. Nah, sisanya kalian buat hidup. Gitu aja sih. Langsung punya rekening yang terpisah. Kalau kalian punya rencana tabung saham ya buka rekening saham yang terpisah gitu. Jadi setiap dapat uang jajan langsung masukin alokasi saham, alokasi emas, alokasi reksadana. Sisanya baru pakai buat hidup. Sesimpel itu aja dulu deh. Sesimpel itu ya, oke. Jangan dipakai jajan dulu, sisanya baru invest. Nah, itu susah biasa kayak gitu. Nggak bisa akhirnya. Yes. Oke, thank you. Bu Putri, ada pertanyaan juga. Bagaimana perbandingan persentase capital gain antara landed house dan apartemen per tahun? Tadi karena di Citra dan Cibubur juga ada apartemen juga nanti ya. Oke, silakan Bu Putri. Ya, oke. Apartemen di Citraland ini future development. Jadi itu masih nanti dan ini saya nggak mau naif juga ya. Kondisi penjualan apartemen di Indonesia di Jakarta kurang bagus saat ini. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena supply-nya sangat banyak, persediaannya banyak, barangnya banyak di mana-mana. Jadi kalau ditanya berapa gain-nya ya pasti belum dapat gain kalau di sekarang gitu. Paling dipakai saja gitu apartemen. So Citraland pun masih launching apartemen masih kisar 5-7 tahun lagi gitu. Kita fokus di landed house dulu, kemudian fasilitas-fasilitas penunjang landed house itu dulu gitu. Oke. Kalau persentase capital gain-nya kalau secara general itu bisa
sebutkan mungkin? Kurang, kalau saya sih, berdasarkan pengalaman saya di grup Ciputra, untuk landed house jauh lebih tinggi, Pak. Landed house jauh lebih tinggi ya. Oke, nah menyambung tadi, berapa sih Bu persen DP untuk membeli aset properti di Citraland Cibubur ini Bu? DP-nya berapa nih Bu? Ini udah gua langsung juga nih Bu. Oke, untuk down payment atau uang muka, kita mulai dari 5%. Wow, 5% sudah bisa beli properti. Iya. Jadi kalau unitnya 500... Ini range-nya harga berapa sih Bu? 500 juta ya? Iya, kalau unitnya 500 juta, berarti DP-nya 25 juta. 25 juta udah bisa beli properti. Yes, oke. Dan Bu, tadi balik lagi sama investasi ya. Berapa lama dan butuh berapa waktu idealnya sebuah properti mengalami kenaikan, apalagi dalam waktu kondisi sekarang? Suruh balasin. Gimana menurut Ibu? Saya ulangi, berapa lama dan butuh berapa waktu idealnya sebuah properti bisa mengalami kenaikan, khususnya dalam kondisi sekarang ini, Bu? Oke, dalam kondisi saat ini. Jadi untuk kita lihat property cycle tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk saat ini dan tahun 2020 ya Pak ya, dan 2021 kurang lebih tidak begitu jauh gitu. Tapi balik lagi, kita lihat kita beli propertinya di mana gitu. Dan tahun ini pun di awal tahun Citraland sudah naik 5% di awal tahun. Tapi mungkin kami akan menunda kenaikan itu sampai kuartal ketiga ya tahun ini. Tapi tahun depan balik lagi kalau memang kita ada launching misalnya komersial, food junction gitu, mungkin harga juga akan naik lagi gitu. Jadi banyak faktor memang, tapi paling penting adalah faktor beli propertinya di mana gitu. Beli propertinya di mana? Yes. Oke, Bu, ada juga pertanyaan, apakah saat ini bank masih mudah mengeluarkan KPR? Karena dengar-dengar bank mulai memperketat pengeluaran KPR. Gimana? Ya, betul. Ya, memang untuk bank saat ini banyak sekali restrukturisasi kredit, sehingga proses-proses pengajuan KPR itu menjadi semakin lama, gitu. Bukan tidak bisa, tapi menjadi semakin lama. Nah, menanggapi hal itu karena lama, Citraland mengeluarkan promo Book Now Pay Later, yang artinya bisa uang tanda jadi sekarang, bayar DP-nya nanti. Nah, tujuannya apa? Pada saat bayar DP nanti, misalnya ini bulan Mei, bayar DP nanti di Agustus. Dan proses KPR-nya harapannya setelah Agustus, September ke Oktober. Nah, kondisinya yang diharapkan adalah sudah stabil gitu. Jadi itu juga salah satu respon dari Citraland terkait dengan proses dari perbankan yang sedikit lambat pada masa ini. Yes, lihat developernya juga mengadjust ya dengan kondisi seperti ini ya. Oke, pertanyaan dari Arta Kop ya. Boleh minta kartu nama Citraland atau Bu Putri? Wah, langsung mau beli nih, Bu. Ya, langsung untuk mau beli yang Arta Kop itu boleh nanti masuk saja ke situs resmi www.citralandcibubur.com. Pastikan websitenya official ya Pak. Pastikan ini nih. Nah mungkin di share juga ini dia citralandcibubur.com. Ya. Ini di paling atas ada website www.citralandcibubur.com. Nah itu nanti kunjungi website situ. Telepon ke marketing galeri, sampaikan mau bertemu dengan saya. Nanti langsung kita proses. Wow, atau mau langsung booking di tempat nih? Biasa juga. Nah, ini ada tambahan sedikit Pak Robi. Jadi kita Citraland ini lumayan adaptif terhadap respon kondisi pandemik saat ini, sehingga kita buat segala informasi terkait lapangan itu bisa teman-teman semua yang ada di forum ini atau yang di luar sana bisa akses melalui e-marketing tools kita, bisa diklik di citralandcibubur.com/marketingtools atau bisa lihat virtual tour kawasan kita. Di situ
saya bilang keren sekali sih, kayak namanya dream ya, kita bicara Pak Ciputra pun sampaikan kita harus punya dream yang besar agar semua penghuni yang di semua proyek grup Ciputra itu juga mendapatkan tidak hanya tempat tinggal tapi kehidupan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke virtual tour kawasan, di situ ada tidak 3D ya, 4D, 4 dimensi bisa dilihat baik komersialnya, konsepnya, rumahnya gitu. Sudah, situ aja. Wow, keren. Mantap nih, adaptasi ya, langsung bikin virtual tour kawasan. Ada show unit juga nggak, Bu? Iya, ada. Ada show unit. Nah, teman-teman nanti bisa cek nanti di virtual tour kawasan, show unitnya seperti apa, kawasannya seperti apa, langsung dari rumah aja. Bisa langsung transaksi juga ya dari rumah, Bu ya? Bisa ya. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Titus Santoso. Untuk investasi aman harus siapkan cash berapa persen dari harga unit? Mungkin Pak Robi Kristi juga bisa bantu. Dari harga unit apa nih maksudnya untuk investasi? Mungkin mau beli langsung harga unit dari Citraland Cibubur nih. Oh, oke. Untuk investasi aman. Oh, berapa persen tiap bulan ya dari penghasilan kali ya? Ya. Oke, berarti kalau mau punya angsuran KPR, itu kalau bisa maksimal tidak lebih dari 35%. Mentok-mentok 35%. Gitu. Mentok-mentok 35 ya? Ya, itu udah termasuk hutang yang lain ya. Maksudnya kalau ada hutang konsumtif, hutang properti, hutang mobil ya, jangan lebih dari 35%. Karena tadi kita nggak pernah tahu kondisi ke depan seperti apa gitu. Jadi kalau bisa yang sifatnya fix dikurang-kurangin gitu. Ya kan? Beresiko. Mending saranku tadi, kalian gedein dulu dananya, gedein dulu DP-nya, supaya lebih tenang, sehingga angsurannya jauh lebih murah. Itu saranku. Gitu. Oke, sip. Karena ini banyak pertanyaan sekali, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua bisa langsung, kalau mau pertanyaan tentang Citraland Cibubur, bisa langsung saja. Tadi kan sudah dilihat ya, www.citralandcibubur.com. Nah, sekali lagi, buat juga pertanyaan tentang finansialku, nanti bisa langsung ke finansialku.com. Sekali lagi, terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah ikutan acara ini, semoga bisa bermanfaat. Dan saya boleh simpulkan teman-teman, sebelum teman-teman investasi, pastikan cek dulu. Sebelum teman-teman investasi, cek dulu, ya kan? Bagaimana menganalisa keuangan teman-teman sendiri. Apakah sudah tersedia dana cash flow-nya, kemudian juga dana darurat, terus teman-teman juga sudah siapin loan insurance-nya. Nah, kalau teman-teman merasa sudah oke, akhirnya, nah berapa banyak nih? Nah, teman-teman mulai hunting. Nah, kalau lihat sini, carilah developer-developer yang sudah terpercaya, ya kan? Sudah jelas konsepnya bagus, ya. Kemudian juga aksesnya juga oke. Nah, apalagi Ciputra juga terpercaya. Nah, teman-teman, pilihan kembali ke tangan masing-masing, ya. Investasi selalu punya peluang yang luar biasa, tapi juga ada resiko. Nah, menurut saya salah satu peluang yang bagus adalah properti, karena tadi ada bentuknya. Terus kemudian ya pasti kita bisa pakai dan bisa jadi income. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikutan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Putri. Wow. Bu Putri abis ini pasti banyak yang telepon atau banyak yang karena banyak sekali yang nanya-nanya. Ya, sorry, Bu Putri masih di mute. Oke, thank you semua. Terima kasih teman-teman semua. Thank you sekali lagi Bu Putri sudah memberikan wacana, wawasan buat yang mau investasi properti, dan juga Pak Robi Kristi, thank you. Thank you Pak Ruby. Sudah sharing. Thank you Mbak Putri juga. Sharing is caring. Sharing is caring. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bisa langsung tadi menghubungi Citraland Cibubur untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dan juga teman-teman kalau mau cek keuangan bisa di finansialku.com, terutama buat teman-teman bagaimana bisa menganalisa keuangan. Dan saya Ruby Herman sekali lagi, terima kasih, pamit dulu. Salam sukses, stay at home, terus berkarya. Salam sukses properti, jaya terus. Oke, bye-bye. Pak Zainal, saya kembalikan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Oke, mungkin ada video atau nah, oke. Play video lagi, oke. Wujudkan masa depan, wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga.
kehidupan, meraih kesuksesan bersama finansialku.com.